Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan materi Quality Control Process. Saya sendiri sebagai ketua kelompok bernama Wayan Putrayasa dengan NIM I0111813665. Saya persilahkan kepada teman-teman kelompok 2 untuk memaparkan materi yang telah diberikan. Saya Surfidia Nur. Pengendalian kualitas atau quality control merupakan suatu hal yang sangat penting pada suatu perusahaan. Pengendalian kualitas yang kurang efektif dapat menyebabkan penurunan kualitas dan produk menjadi cacat dan rusak. Hal tersebut dapat mempengaruhi penurunan kontinuitas pada suatu perusahaan. Perkenalkan, nama saya Riko Ardiansyah dengan NIM I01181393. Saya akan membahas tentang tujuan dan kegunaan quality control process. Menurut Putri dan kawan-kawan, tujuan kegunaan pengendalian proses produksi terdiri atas beberapa bagian. Tujuannya sendiri adalah yang pertama itu mengenali dan memantau terjadinya penyimpangan mutu produk. Yang kedua, memberikan peringatan dini sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan mutu produk lebih lanjut. Dan yang ketiga, memberi petunjuk waktu yang tepat tentang perlunya segera dilakukan tindakan koreksi untuk meluruskan proses yang menyimpang. Saya akan melanjutkan materi. Sebelumnya perkenalkan, saya Abdul Rashid dengan NIM I0111811064. Saya langsung saja. Sedangkan untuk kegunaannya sendiri adalah yang pertama, dapat diterapkan pada pekerjaan pengadaan bahan dalam rangka pengendalian mutu bahan mentah oleh unit penerima barang agar diperoleh bahan mentah yang bermutu dan seragam. Yang kedua, untuk memperoleh keseragaman produk dari setiap angkatan atau tahapan per batch, per shift, dan juga per angkatan produksi. Yang ketiga, sebagai bagian dari penataan proses produksi, penyebab keberagaman produk banyak macamnya, namun dapat dikelompokkan berasal dari bahan mentah, formulasi produksi. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nur Syamsi dengan NIM I01181034. Di sini saya akan membahas tentang tahapan pengendalian atau quality control pada proses produksi. Yang pertama yaitu pemeriksaan silo. Proses produksi pada pabrik pakan ternak meliputi pre-mixing, grinding, mixing, processing, dan yang terakhir yaitu packing. Menurut Halim DKK 2017, pengendalian yang dilakukan pada proses produksi dalam pemeriksaan silo diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengawasi pemakaian bahan baku agar sesuai dengan aturan FIFO berdasarkan formula yang diberikan. Yang kedua yaitu pengontrolan kondisi dan umur bahan baku pada bahan baku lokal atau yang ada di Indonesia. Maksimum penyimpanan diantaranya yaitu 30 hari. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reski Oleh Putri, NIM I0111811045. Menurut Mukordiningsi dan kawan-kawan tahun 2014 katakan bahwa pada umumnya untuk pengendalian kualitas proses produksi dibagi menjadi 3 tahap. Nah, pada tahap pertama disebut dengan tahap persiapan, di mana pada tahap ini akan dipersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengendalian kualitas proses produksi. Tahap kedua yaitu tahap pengendalian proses, di mana pada tahap ini perusahaan benar-benar melaksanakan pengendalian proses selama proses produksi tersebut dilakukan. Selanjutnya yaitu tahap ketiga. Nah, tahap ketiga dalam pengendalian kualitas proses ini adalah tahap pemeriksaan terakhir, di mana tahap ini adalah tahap pemeriksaan yang terakhir dari produk yang ada dalam proses produksi sebelum dimasukkan ke dalam gudang barang jadi atau dilempar ke pasar melalui distributor produk tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik yang akan membahas tentang pengeringan dan penggilingan. Nah, pengeringan dan penggilingan ini kita ambil bahan baku dari jagung, dimana kemudian pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air pada jagung kurang lebih 16%. Nah,
jagung berkadar air lebih besar daripada 16% itu tidak tahan lama disimpan karena terjadi proses penjamuran. Belum masuk bahan baku masuk ke proses penggilingan, bahan baku akan melalui yang namanya debbing, yaitu bahan antrian yang akan memisahkan bahan baku yang diinginkan untuk pertama kali diproduksi. Setelah itu bahan baku akan masuk ke dalam vibrator untuk memisahkan bahan baku kasar dan bahan baku halus. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Indah Nurwida, NIM I0111181342. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pengendalian proses produksi pakan pada bagian hand ends. Area hand ends merupakan penimbangan material untuk dituang ke bagian mixer. Mix formulasinya terdiri dari satu atau lebih mikro, yaitu vitamin dan mineral. Jika digunakan untuk ransum non-ruminansia, perlu tambahan dengan biji-bijian atau bahan pakan sumber protein lainnya sebanyak kurang dari 100 p per ton. Kemudian selanjutnya membandingkan pemakaian aktual dan kalibrasi pada timbangan premix. Perkenalkan, nama saya De Fortuna dengan NIM I0111811051. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mixing. Mixing merupakan salah satu proses produksi penting dalam produksi pakan, di mana khawatiran timbul seperti ketidakcukupan waktu pencampuran, pengoperasian di luar kapasitas, dan kerusakan peralatan mixing. Setiap curah pencampuran diperiksa secara rutin. Waktu pencampuran harus dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Indikator pencampuran yang digunakan adalah koefisien keseragaman atau CV. Campuran dikatakan homogen apabila nilai CV maksimal 10%. Sementara batas CV itu minimal 15%. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa. Saya akan menjelaskan mengenai quality control proses produksi pellet. Menurut Halim DKK 2017, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan pellet. Yang pertama, pengontrolan suhu bahan pakan. Pada saat after conditioner, suhunya itu berkisar 85 derajat Celcius. Kemudian pada saat after di, suhunya itu maksimal 90 derajat Celcius. Kemudian yang kedua yaitu pengontrolan kadar air. Pada saat conditioner, kadar airnya minimal 14,5%. After color, kadar airnya minimal 11% dan maksimal 12%. Pada saat after crumble, kadar airnya minimal 11% dan maksimal 12%. Kemudian yang ketiga yaitu pengontrolan feeder speed, stream pressure, electric load, dan conditioner relation time. Kemudian yang keempat, pengontrolan ukuran pakan hasil crumble. Maksimum kandungan tepungnya 18% yang diayak dengan mesh 18 atau dengan ukuran 1 mm. Baik, berdasarkan penjelasan dari teman-teman tadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian kualitas atau quality control sangatlah penting karena dapat menentukan berhasil tidaknya suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, beberapa tahapan dalam pengendalian kualitas produksi yaitu pertama tahap persiapan, di mana pada tahap persiapan ini segala sesuatu disiapkan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengendalian kualitas produksi. Kemudian tahap kedua yaitu tahap pengendalian proses. Nah, pada tahap inilah benar-benar suatu perusahaan melaksanakan pengendalian kualitas proses untuk mencapai tujuan dalam proses produksinya. Kemudian tahap ketiga dalam hal ini yaitu pengendalian kualitas proses pada pemeriksaan akhir atau di produk akhirnya, di mana pada tahap ini adalah pemeriksaan dari akhir dari produk yang ada dalam proses produksi sebelum dimasukkan ke dalam gudang atau dilempar ke pasar melalui distributor produk perusahaan. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 dengan materi quality control pada proses produksi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih.